Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulana dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 3 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya akan menjelaskan mengenai 3 hadis yang berhubungan tentang peribadahan, peradilan, dan juga munakahat. Hadis yang pertama yaitu mengenai peribadahan. Hadis ke-131 dari kitab Bulughul Maram yang berbunyi Wa'an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istadal harru fa'abriduhu bisolati." Apabila panas sangat menyengat, maka tunggulah waktu dingin untuk menunaikan ibadah sholat. Fa inna syidatul harro min faihil jahannam. Karena panas sangat menyengat tersebut merupakan sebagian dari hembusan neraka jahanam. Jadi intinya dari hadis tersebut merupakan kehusuan dan ketundukan hati kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Ketika orang yang ingin melaksanakan ibadah sholat dan menuju ke masjid, maka mereka dianjurkan untuk melepaskan segala kesibukan dan juga beban pikiran, serta mencari sarana yang dapat membantu mereka untuk mendapatkan kehusyuan dan ketundukan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menunda awal waktu sholat zuhur ketika matahari sangat terik atau hawa sangat panas, karena itu dapat mengganggu kehusyuan dan juga ketundukan hati dari umat muslim yang beribadah. Hadis ini juga menjadi penghusus bagi hadis-hadis lain yang menyebutkan untuk sholat di awal waktu. Hadis yang kedua yaitu hadis peradilan mengenai tuduhan zina. Di kitab Bulughul Maram hadis ke-1012 yang berbunyi An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min qadfa mamlukuhu qaimu alaihi al-haddu yaumil qiyamah." Barang siapa yang menuduh hambanya berzina, maka ia akan dihukumi di hari kiamat. Ila ayyakuna kama qala. Kecuali hamba tersebut melakukan sebagaimana apa yang ia katakan. Dalam hadis ini, Rasul itu mewanti-wanti akan ucapan seorang muslim karena menuduh berzina merupakan sebuah perbuatan yang masuk ke dalam merusak kehormatan seorang muslim lain. Orang yang melayangkan tuduhan keji itu terlaknat baik di dunia maupun di akhirat, serta akan mendapat siksa yang amat sangat pedih. Ancaman yang mengerikan bagi orang yang mulutnya lancang dengan menuduh orang mukmin yang bersih dengan tuduhan zina. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan mereka berhak mendapatkan hukum cambuk sebanyak 80 kali, dihukumi sebagai orang fasik dan tertolak persaksiannya. Kecuali jika yang ia katakan itu benar dan bisa memberikan bukti. Banyak orang yang tidak tahu dan terjerumus dalam perkataan keji ini. Dengan mudah, mereka menuduh orang lain tanpa bukti, padahal perbuatan ini akan menyeret pelakunya menghadapi hukuman di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sepantasnya bagi orang yang berakal untuk menjaga mulutnya dan mengendalikan lidahnya agar tidak terjerumus dalam ucapan keji ini. Kita masuk ke hadis ketiga, hadis munakahat, bab nikah di kitab Bulughul Maram yang berbunyi An Abdillah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Ya ma'saro as-sababi, wahai generasi muda, man istata'a minkum al-ba'at falyatazawwaj." Barang siapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga, hendaknya ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Wa malam yastati' fa alaihi bisawami fa innahu lahu wiza'un. Barang siapa belum mampu, hendaknya ia berpuasa, sebab
ia dapat mengendalikanmu. Hadis ini termasuk hadis yang sahih secara tahrij dan sanadnya. Secara tahrij, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan secara sanad, karena hadis tersebut melewati jalur yang paling valid secara mutlak, maka silsilah sanadnya dinilai sebagai sanad terbaik. Rasulullah SAW dalam hadis ini mengarahkan anjuran dan memotivasi untuk menikah kepada para seluruh umat manusia, khususnya para pemuda. Nah, kata ma'syar menyiratkan makna kemanusiaan dan sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Islam. Beliau tidak menggunakan kata lain seperti ya ayyuhas syabab. Misalnya, karena kata ma'syar memiliki nuansa cinta dan kasih sayang seorang muslim. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Islam kepada persoalan para pemuda sehingga Islam memberikan perhatian khusus bagi mereka, yaitu anjuran untuk segera menikah bagi yang telah mampu. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Beliau menggunakan kata alaihi yang berarti hendaklah untuk menyatakan makna banyak. Artinya, hendaklah ia memperbanyak puasa. Beliau tidak menggunakan faliyasyaum yang berarti berpuasalah, karena kata itu bermakna puasa sehari-hari atau 2 hari saja. Adapun kata alaihi bisaum yang bermakna banyak-banyak berpuasa. Hadis ini memiliki hikmah yang penting dalam pernikahan, yaitu senantiasa menjaga pandangan dan juga memelihara kemaluannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.